Kala itu Sasmita menyembunyikan identitas aslinya kepada dua gadis tersebut. Nah, buat kalian yang suka kenalan sama orang-orang gak jelas di media sosial, ada baiknya kalian mesti hati-hati deh. Karena kisah kali ini bisa dijadiin pelajaran bahwasanya kalau kenalan sama orang-orang di medsos itu gak bakal selalu indah seperti ucapan manis. Sama halnya seperti dua gadis ini yang terkena bujuk rayuan dan harus berakhir gak ngenakin. Oh ya lur, sebelum AA mulai, sebelumnya mohon maaf banget ya jika kasus kali ini minim dokumentasi dan nantinya bakal menggunakan ilustrasi. Nah, kemarin juga banyak banget yang nanya tentang jadwal upload nih. Jadi AA itu upload di hari Selasa sama Minggu jam 2:30 sore. Jika nggak ada halangan ya. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini AA mau ngenalin sama kalian seorang remaja perkasa nih, bernama Dian Sasmita, berusia 17 tahun. Dia adalah seorang remaja yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di desa Karangrejo, ujung Pangkal, Gresik. Diketahui dia merupakan seorang pelajar di salah satu SMA swasta yang berada di Sidayu, Gresik. Sebagai seorang remaja, Sasmita senang banget nih bermain media sosial, terutama Facebook, seperti remaja-remaja pada umumnya. Kebetulan waktu itu Facebook benar-benar lagi digandrungi nih sama kalangan manapun, gak terkecuali digandrungi para remaja. Waktu itu kebetulan Sasmita yang lagi gabut, iseng-iseng aja gitu nyari cewek yang dia mau. Pas lagi asik-asik scroll, akhirnya dia mantepin diri sama dua orang gadis remaja. Di situ dia berkenalan dengan dua gadis remaja yang bernama Fadiatun Najihah atau yang lebih akrab disapa dia, berusia 16 tahun, dan Nailu Sofi atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Vivi, berusia 16 tahun juga. Nah lur, Vivi dan dia ini ternyata sekolah di tempat yang sama, yakni MTS Al-Fatah. Dan kebetulan keduanya ini emang teman dekat. Nah, berhubung nama Dian dan Diah ini agak sama ya, kita sepakat ya panggil nama belakang cowoknya ini yang mau kenalan si Sasmita aja ya lur. Jadi kita panggil nama belakangnya aja. Semua kejadian ini bermula nih ketika Sasmita berkenalan dengan Diah dan Vivi pada tanggal 26 September 2014 melalui jejaring sosial Facebook. Kala itu Sasmita menyembunyikan identitas aslinya kepada dua gadis tersebut. Dia mengaku nih kepada Diah jika namanya adalah Udin. Sasmita juga sempat memberikan nomor ponsel dari provider XL agar memudahkan komunikasi terhadap keduanya. Sedangkan kepada Vivi, Sasmita mengaku jika adalah namanya ini Andi. Nah, kalau tadi dia memberikan nomor XL kepada dia, ke Vivi ini dia memberikan nomor ponsel dari provider Indosat. Jadi ya lur, satu orang remaja laki-laki ini nyamar jadi dua orang yang berbeda kepada dua gadis remaja itu yang saling bersahabat. Ibarat kata buaya darat kalau udah dapat mangsanya, pasti dah dicecer terus sampai dapat dan kepincut. Hubungan persahabatan antara Sasmita, dia dan Vivi pun terjalin sangat dekat, sehingga mereka berdua nggak canggung nih untuk saling bertukar cerita seperti remaja pada umumnya. Dia sempat bercerita kepada Vivi jika dirinya ini berkenalan dengan seorang pria yang bernama Udin. Begitupun sebaliknya, Vivi juga menceritakan kisah perkenalannya dengan Andi. Selama menjalin komunikasi dengan kedua gadis tersebut, Sasmita sempat dibuat kesel nih oleh Vivi karena SMS-nya berisi "Kau modus pemberi harapan palsu, gak temenan." Saat itu dia berusaha meminta maaf berkali-kali kepada Vivi, namun gak dihirauin. Telepon pun gak diangkat-angkat, seolah-olah Vivi ini sengaja nih mau menjauh dari Sasmita. Nah, barulah beberapa hari semenjak berkenalan, pada tanggal 30 September 2014, Sasmita yang masih dengan penyamarannya udah mengajak kedua gadis itu buat bertemu. Namun karena takut, Vivi dan Diah pun menolak ajakan tersebut. Kedua penolakan itu ternyata membuat Sasmita sakit hati dan malah semakin terobsesi untuk terus melakukan pendekatan kepada keduanya. Pada 1 Oktober 2014 sekitar jam 6 sore hari, entah apa yang merasuki pikirannya, tiba-tiba Sasmita mempunyai niatan untuk menghabisi Vivi dan Diah. Dia kemudian mengajak kedua gadis itu untuk bertemu di dekat Tower Indosat di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkal, Gresik, dengan iming-iming akan mengabulkan semua keinginan mereka. Sebelum berangkat, Sasmita sempat mengambil sebuah linggis kecil yang ada di rumahnya dan memasukkannya ke dalam jok motor Suzuki Smash. Nah, diberitahu bahwa semua permintaannya akan dikabulkan. Vivi dan Diah pun akhirnya menyetujui permintaan untuk bertemu. Oh ya lur, perlu AA jelasin ya. Sampai rencana pertemuan itu dibuat,
kedua gadis ini sama sekali masih nggak tahu loh jika mereka berkenalan dan menjalin komunikasi dengan satu remaja laki-laki yang sama. Sedangkan Sasmita jelas-jelas udah tahu jika Vivi dan dia merupakan teman dekat. Jadi dia dengan pandainya memainkan peran sebagai Udin dan Andik layaknya kancil. Nah Lur, Vivi dan dia pun kemudian berpamitan kepada keluarganya jika mereka akan pergi untuk belajar kelompok. Vivi yang kala itu keluar dari rumah dengan menaiki sepeda, kemudian menitipkan sepeda itu ke rumah salah satu temannya. Setelah itu ya Lur, dia dijemput sama Sasmita di depan gang SMK Mambaul Ihsan dan mengantarnya ke dekat Tower Indosat. Nah kebetulannya, saat itu dia juga udah menunggu Udin alias Sasmita di dekat Tower Indosat. Namun posisinya sekitar 500 meter dari tempat Vivi dan Sasmita bertemu. Selanjutnya Sasmita mengirimi SMS kepada dia untuk bertemu di kebun mangga yang berada di Desa Gusari, Kecamatan Ujung Pangkah yang jaraknya cuma 10 km dari tower tersebut. Di saat yang bersamaan, dia juga mengajak Vivi untuk jalan-jalan menggunakan motornya di kebun mangga. Jadi ya Lur, Sasmita ini ingin membuat skenario seolah-olah dia nggak sengaja bertemu dengan mereka di dekat Tower Indosat. Saat itu dia pun bercerita dan menunjukkan SMS dari Udin yang sedang menunggunya di kebun mangga. Tentu aja dia nggak tahu nih jika remaja laki-laki di hadapannya saat itu adalah Udin yang dimaksud. Sasmita dan Vivi pun akhirnya menawarkan tumpangan kepada dia, sehingga mereka bertiga berangkat bersama-sama menuju ke kebun mangga. Sesampainya di kebun mangga, kedua gadis tersebut langsung bermain dengan handphonenya masing-masing, sehingga mereka nggak melihat kalau Sasmita mengeluarkan linggis kecil dari jok motor yang kemudian Sasmita sembunyikan di punggung. Saat keduanya lengah, dia langsung memukul leher belakang dia dengan menggunakan linggis sebanyak 1 kali, sehingga membuatnya jatuh tersungkur. Baru setelah itu, Sasmita memukul Vivi dengan linggis sebanyak 2 kali hingga jatuh tersungkur pula. Dia yang saat itu masih nggak sadarkan diri, berusaha untuk bangun sambil berkata, "Ojo ngene, jangan kayak gitu." Namun dengan sigap, Sasmita langsung menghajarnya lagi hingga kehilangan nyawanya. Nah setelah selesai mengeksekusi dia langsung menghampiri Vivi yang saat itu dalam kondisi nggak berdaya. Seketika itu juga ya Lur, Sasmita langsung menarik celananya dan memperkaosnya hingga puas. Setelah hasrat terpuaskan, Sasmita kembali memukuli dia lagi nih untuk memastikan bahwa dia benar-benar udah kehilangan nyawanya. Setelah itu barulah dia mengeksekusi Vivi dengan cara yang sama. Selanjutnya ya Lur, Sasmita langsung mengambil barang-barang berharga milik kedua gadis itu. Dari Vivi dia berhasil menggasak sebuah handphone merek Nokia, sepasang anting-anting, 2 buah cincin emas dan kalung emas. Sedangkan dari dia mengambil sebuah handphone merek Samsung, sepasang anting-anting, dan 2 buah cincin emas. Sasmita kemudian bergegas kabur meninggalkan kebun mangga tersebut dan langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, linggis yang menjadi senjata penghabisan nyawa itu pun langsung dikembalikan ke tempat asalnya. Sedangkan barang-barang berharga hasil rampasan disembunyiin di bawah kasur tempat tidurnya. Setelah semuanya beres, Sasmita bergegas pergi untuk ngopi di sebuah warung kopi yang berlokasi di Desa Bolo Ujung, Pangkah Gresik. Keesokan harinya atau lebih tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2014, sekitar siang hari, kedua jasad tersebut ditemukan oleh para warga yang sedang melintas. Saat ditemuin, kedua gadis remaja itu udah dalam kondisi nggak mengenakan celana dengan luka-luka di bagian kepalanya. Selain itu juga, ditemuin banyak banget bercak darah yang berceceran di mana-mana. Para warga pun akhirnya melaporkan temuan tersebut ke kantor polisi terdekat. Setelah pihak berwajib datang ke TKP, jasad tersebut segera dievakuasi nih ke rumah sakit terdekat untuk dilakuin otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini juga langsung melakukan penyelidikan termasuk mengecek akun media sosial milik keduanya. Dari situ pihak kepolisian baru mengetahui jika kedua gadis ini sempat berkenalan dengan seorang remaja laki-laki yang ketika diselidiki mengarahkan pihak kepolisian kepada Dian Sasmita. Berbekal informasi tersebut, pihak berwajib pun langsung mencari dan memburu keberadaan Sasmita. Pada tanggal 5 Oktober 2014, pihak kepolisian berhasil menangkap Sasmita yang bersembunyi di rumahnya. Di dalam penangkapan tersebut, Sasmita sempat mencoba untuk melarikan diri, sehingga pihak kepolisian pun terpaksa untuk memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian tumit sebelah kanan.
Selanjutnya, Sasmita langsung digiring ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Sasmita mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya ya lur, dia mengaku terlanjur sakit hati dengan keduanya karena menolak ajakannya untuk bertemu. Selain itu, Sasmita juga mengaku lebih kesal terhadap Vivi karena isi SMS-nya yang sempat membuatnya tersinggung. Atas perbuatannya tersebut, Dian Sasmita resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dia dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah lur, karena pelaku dalam kasus ini masih dalam kategori anak di bawah umur, sehingga proses pengadilannya pun mengikuti tata cara peradilan anak ya. Di Indonesia sendiri, seseorang baru dianggap dewasa secara hukum ketika udah berusia genap 18 tahun. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Gresik. Untuk proses persidangannya sendiri berjalan sangat-sangat cepat banget ya lur. Jadi pada tanggal 13 November 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 10 tahun dan 1 tahun pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di Blitar, Jawa Timur. Untuk sekedar informasi ya lur, vonis hukuman penjara selama 10 tahun itu merupakan angka paling maksimal yang bisa diberikan oleh hakim menurut ketentuan hukuman peradilan anak. AA nggak mau ada maksud apa-apa sih ya. Tapi kalau menurut kalian udah pantas gak sih hukumannya segitu? Jujur aja ya, AA paling gak seneng deh ada perempuan diperlakuin semena-mena kayak gitu. Nyakitin hati perempuan aja gak berani. Ini dengan teganya ngerusak harga diri, ngerampok, sama dibunuh lagi. Meskipun kasus ini udah lama banget, tapi pas lagi ngeriset ya, jujur aja nih ya, setiap ngetik, AA tuh geram banget dengernya. Ya pokoknya kita doain bersama-sama semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya, semoga pihak kerabat korban juga diberikan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi musibah ini. Dan sekali lagi ya lur, AA nggak bakal bosan-bosannya nih buat ngingetin, semoga dengan adanya video ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus waspada dan selalu berhati-hati. Oh ya, buat kalian yang mau request kasus yang pengen AA bawain, coba deh komentar aja di bawah atau enggak DM aja di Instagram. Tapi kalau bisa kasusnya yang belum pernah dibahas ya. I'm Jorna AA, and still next time, stay safe ya lur.